Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan kasus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Bersama anggota-anggota saya yaitu ada Atsila Alkansa Yasir, terus ada Vega Adinda, ada Nabila Fitrianti, dan Bella Milenia Marsianda. Saya sendiri Anissa Sari sebagai moderator jalannya presentasi ini. Terus selanjutnya anggota saya yang akan memamparkan materi. Pembahasan kejahatan korporasi terhadap buruh atau tenaga kerja adalah yang berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. Karena itu berarti mengabaikan apa yang menjadi kepentingan dari para buruh yang bersangkutan. Buruh yang setiap hari bekerja dalam lingkungan kerja tertentu dengan debu yang berterbangan, asap pengecoran dan produksi yang selalu dihirup, suara gemuruh dari mesin-mesin penggiling dan sebagainya. Adanya white collar crime, WCC, kejahatan kera putih pada kejahatan korporasi terhadap buruh yang dampaknya secara langsung dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Jika dihubungkan dengan pasal 55 yang menyatakan perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Menurut hemat penulis kedua pasal tersebut justru memberikan peluang kepada pihak pengusaha dan untuk melakukan kejahatan terhadap buruh dengan motif campur aduk hukum serta intervensi politik dan kepentingan. Teori korporasi. Teori identifikasi. Menurut teori identifikasi, perusahaan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability. Secara sederhana, teori pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Dwija Priyatno, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain dengan membaginya dalam beberapa kategori. A. Ketentuan umum yang berlaku menurut common law, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara vicarious untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan atau buruhnya. B. Menurut Undang-Undang Statute Law, vicarious liability dapat terjadi dalam hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila ia telah mendelegasi kewenangannya kepada orang tersebut. Teori agregasi. Teori agregasi tidak mewajibkan adanya unsur kesalahan, niat jahat, dan kelalaian dari korporasi. Teori ini berpandang korporasi mampu bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang dilakukan melalui pola-pola kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Topik permasalahannya, kasus kejahatan terhadap buruh menggambarkan kejahatan yang dilatar belakangi oleh keserakahan golongan kaya yang berkuasa pada saat itu. Kriminolog asal Amerika Serikat telah melakukan riset terkait kejahatan korporasi sejak tahun 1939 dan menerbitkan bukunya yang berjudul White Collar Crime pada tahun 1949. Sutherland menemukan fakta bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat miskin, pengangguran, dan bodoh, dan namun juga dilakukan oleh baron kaya dan terhormat, dokter, dan tokoh politik. Dilatar belakangi karena meluasnya kejahatan korporasi dewasa ini yang bukan hanya merugikan masyarakat namun berdampak langsung terhadap lingkungan, khususnya bertanggungjawaban dalam bentuk pembakaran lahan. Kebakaran lahan mencapai 13 juta hektar. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan dampak kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia melebihi 20 triliun. Sedangkan untuk biaya penanganan dan pemadaman kebakaran lahan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana William Rampanglei menyatakan negara sudah
menghabiskan dana sebesar 500 miliar yang terdapat pada PT Kalista Alam, PT ADI Plantation dan Industri, PT Nasional Sago Prima. Analisis kelompok. Secara sederhana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan pidana merupakan perbuatan jahat. Adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup dan dibebani pertanggungjawaban kepada korban. Misalnya, berupa perbaikan akibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Perbaikan tersebut dapat berupa perbaikan atau rehabilitasi lingkungan hidup yang telah rusak atau tercemar, atau pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan korporasi lingkungan hidup. Dengan demikian, para pelaku terbukti salah dalam proses pemakaian dana kebakaran lahan 13 juta hektar dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada PT Kalista Alam dengan pidana denda 3 miliar rupiah. Di sini juga ada PT ADI Plantation dan Industri membayar pidana sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Dan pidana tambahannya itu sebesar 15 miliar 141 juta 826.779 rupiah. Di sini juga ada PT Nasional Sago Prima dengan denda 2 miliar yang karena kelalaiannya dilampauinya baku mutu udara ambien. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang bertanya, silakan.